Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fas'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatun 40 lailatan." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya kepadanya tentang satu hal, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah konsekuensinya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, "Man atakahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasun 'anil kuhani faqala laysa bi syai'in faqalu ya Rasulullah innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai'in fayakunu haqqan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tilkal kalimat minal haqqi yakhtafuha minal jinni fayaqurruha fi udhuni waliyihi fayahlituna maha mi'ata kadzbatin." Beberapa orang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai dukun-dukun. Lalu beliau mengatakan mereka para dukun bukanlah apa-apa. Mereka nggak punya apa-apa, gitu ya. Kemudian mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, terkadang apa yang mereka ceritakan itu adalah benar." Maka Rasulullah mengatakan perkataan yang nyata, ya, atau benar itu adalah perkataan yang dicuri oleh jin, kemudian dia membisikannya ke telinga wali dukun tersebut. Lalu mereka mencampur adukan bersama kebenaran itu dengan 100 kedustaan. Ya, ini bisa dilihat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Tauhid Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau pernah mengatakan al-arraf atau peramal adalah nama bagi al-kahin, munajjim, ahli nujum, kemudian ar-ramal, tukang tenung, ya, dan semisalnya. Itu mereka dari orang-orang yang berbicara masalah gaib dengan metode-metode semacam itu. Jadi baik ahli nujum, peramal, tukang tenung, itu adalah al-arwaf, ya. Jadi ini harus kita hindari. Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita sekalian supaya memang tidak meyakini hal yang gaib kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui baik dari kalangan malaikat maupun para nabi. Karenanya barang siapa yang mengaku mengetahui, maka dia adalah dukun, walaupun sesekali dia berkata benar. Karenanya pula barang siapa yang mengklaim atau meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara yang gaib, maka sungguh dia telah kufur. Ini hukum bagi dukunnya. Adapun bagi langganannya, customernya gitu kan, maka jika bertanya tapi tidak membenarkan, maka sholatnya tidak diterima 40 malam. Tapi jika mempercayainya dan membenarkan ucapan dukun tersebut, maka ini telah kafir, sebagaimana kafirnya dukun tersebut. Jadi kita percaya terhadap apa yang dia katakan, ini gawat, kita bisa jadi kufur. Maksud tidak diterima sholat selama 40 malam itu adalah bahwa sholat selama 40 malam itu tetap sah sehingga tidak perlu mengulangnya. Hanya saja pahala sholatnya selama 40 malam itu terhapus dengan dosa dia bertanya kepada dukun. Ini maksudnya, ya. Jadi ketika sholatnya tidak diterima bukan berarti dia tidak perlu sholat, karena itu hanya akan menambah dosa. Jadi saking besarnya dosa sekedar bertanya kepada dukun sampai dosanya seimbang dengan 40 hari sholat tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Dan hukum berlangganan atau rutin bertanya kepada dukun, pertama, jika dia bertanya, membaca atau menonton hanya sekedar ingin tahu atau hanya iseng atau penasaran tapi dia tidak membenarkan ramalan, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dia melakukannya karena mempercayai ramalan, maka dia telah kafir. Dan yang ketiga, jika dia melakukannya untuk mengungkap kedustaan dan kebatilan dukun, maka itu termasuk jihad dan nahi mungkar selama dia yakin bisa membuktikannya. Adapun boleh atau tidaknya mendoakan nenek yang rutin berlangganan ke dukun, yang selalu bertanya ke dukun, maka berdasarkan penjelasan tadi tentu saja tidak boleh mendoakannya. Sedangkan kakek yang tidak ke dukun, maka
beristighfarlah untuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan buat kakek tersebut. Jadi kita pun sebenarnya tidak boleh memponis gitu ya, sebelum memang faktanya bisa kita lihat gitu, seperti itu. Ini yang bisa saya jawab, wallahu a'lam. Kalimatan habibatan illa ar-Rahman